Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel, tetapi tidak di tempat yang biasanya. Sekarang saya ada di tempat yang sangat memadai, karena saya sekarang sedang berbincang dengan para mafia ikan. Mafia ikan. Coba. Jadi kenapa saya harus berbicara dengan para mafia ikan? Karena kemarin-kemarin itu ada data yang dipublikasikan bahwa potensi pemasukan negara dari perikanan saja itu mencapai 20.000 triliun rupiah per tahun. Tetapi pada faktanya adalah pendapatan negara total di Indonesia itu cuma sekitar 2.600-2.700-an triliun setahun, dan 2.000 diantaranya adalah dari pajak. Nah, yang ikannya kemana ini? Makanya saya harus berbincang dengan para mafia ikan. Jadi ini adalah lawan dari 9 naga. Ini 2 ikan ini. Gitu ya. Ini di Partai X, dan tentu saja ini sebenarnya adalah Pak Rinto. Betul ya namanya Pak Rinto ya? Betul. Ada ikan Rinto, saya baru tahu ada Rinto. Ikan Rinto. Dan ini adalah ikan Erik ya. Mas Erik. Ini nggak apa-apa disebut mafia, Pak? Nggak apa-apa Mas. Aman Mas. Aman ya? Karena jujur ya? Iya, karena jujur. Ini coba kita mulai dari pertanyaan sederhana yang tadi itu kemana itu Pak, potensi ikan itu kok hilang sebegitu besarnya? Ini kalau yang saya tahu potensi 20.000 triliun per tahun itu adalah dari ada media yang sudah menulis seperti itu, Mas Guru Gembul. Iya. Ya. Nah, cuman kalau kita lihat dari porsi APBN, penerimaan negara dari ikan ini nggak kelihatan. Ini terdominasi hanya 80% dari pajak. Seperti itu aja, Mas. Ya, kita anggaran pendapatan terbesarnya kan memang dari pajak. Jadi dari morotin orang-orang UMKM gitu kan. Iya. Karena pajak ini Mas, kalau kita nggak ngerti pembukuan, ini horor bagi UMKM Mas. Itu akan ditetapkan norma yang nilainya itu rata-rata 20-30% keuntungan Mas. Dipaksa ngaku kaya berarti. Iya, betul. Jadi detailnya adalah kalau UMKM harus melakukan pembukuan. Pembukuan itu berarti harus ada pemeriksaan. Pembukuan berarti harus ada accounting. Ada accountingnya. Iya, atau yang mengerjakan perpajakannya, accounting dan perpajakan. Sementara dari Direktorat Jenderal Pajak jarang yang mengajarin UMKM caranya membuat pembukuan ini seperti apa. Gak ada sosialisasinya. Sosialisasinya ada, cuman ngajarin pembukuan seperti apa itu tidak ada Mas. Oh, jadi kerjaan buat akuntannya. Iya, betul Mas. Nah, terus kalau akuntannya udah ngirimin ke ini datanya segini gitu, udah selesai. Akuntannya kalau ngirimin data ke pemilik perusahaannya maksudnya? Iya. Iya, harus ya, bayar. untuk dilaporkan ke apa yang tukang nagihin pajak itu? Iya, SPT tahunan Mas. Kan sekarang langsung ke ini sistem Mas, DJP online. Oh, sekarang udah ada sistem online-nya ya? Iya. Sebentar lagi malah mau bertransformasi ke Cortex ya? Sebentar lagi akan menjadi Cortex pasti akhir hebat, tahun 2024 ini. Wah, jadi gimana tuh? Jadi gimana tuh? Jadi mungkin ini Mas Erik ini yang ini Cortex. Ini urusan software ya? Iya, software ikan ya. Jadi kalau di mata teknologi yaitu yang disebut salah satu bentuk involusi birokrasi lah ya. Involusi, jadi menyederhanakan sesuatu yang sudah terlanjur ribet, sudah terlanjur carut-marut. Ya harusnya sih ya, kalau Cortex yang selama ini digaungkan bisa meningkatkan trustnya si WP, wajib pajak, bisa mempermudah cara pemeriksaan dan lain sebagainya sih. Ya kalau diharapkan ya harus. Tapi biasanya kalau Indonesia sudah punya sistem baru, nanti makin pinter lagi. untuk bisa ngakalin sistem barunya. Enggak. Emang pajak yang sekarang seribet apa, serumit apa sampai harus ada? Coba jelasin, siapa yang bisa jelasin ini Pak, antara bapak-bapak ikan ini? Kalau Baceng nih. Iya, pajak bikin ribet itu apa? Kemarin saya tuh dengar. Jadi kalau ada pengusaha, apalagi yang dari bawah ke atas itu, dia kalau tidak korupsi, ya bakal bangkrut. Oke, seperti ini Mas. Bener gak cerita kayak gitu tuh, bener atau enggak nih? Jadi seperti ini Mas Guru Gembul, ini kan tahun 2024 ini adalah tahun terakhir untuk wajib pajak orang pribadi yang PPh finalnya 0,5% tadi itu terakhir tahun ini. Karena kalau untuk wajib pajak orang pribadi itu dapat fasilitas 0,5% tadi itu 7 tahun. Terakhir tahun 2024 ini. Oke. Nah, jadi nanti tahun depan mereka sudah wajib pembukuan Mas.
Oh. Nah, lah, Yang pembukuan yang tadi itu, yang ada akuntan itu. yang ada perlu akuntan, perlu inilah bagian perlu perpajakan. konsultan dan segala macam, ya. Nah, dan itu biayanya nggak murah, Mas. Paling nggak kita bayar akuntan sama perpajakan ini paling nggak 1 bulan paling nggak 5 juta sampai 6 juta, Mas. Per bulan? Per bulan, Mas. Oh. Satu konsultan mungkin itu Ya, dan itu belum tentu selamat, Mas, kalau diperiksa pajak. Tidak ada jaminan kalau diperiksa pajak aman. Lah, jadi akuntannya bohong gitu? Atau akuntannya kurang profesional? Bukan itu, Mas, karena pajak ini tidak bisa disamakan dengan profesi lainnya, Mas, karena belum ada undang-undangnya, Mas, konsultan pajak ini gitu loh, Mas. Jadi saat kita Lah, bukannya banyak konsultan pajak kok nggak ada undang-undangnya gimana? Ya, memang belum ada masa-masa saat ini, Mas. Tapi profesi itu banyak kan? Profesi itu banyak, Mas. Cuma hanya diakui di ini, Mas, PMK, Mas. diakui dan dinaungi di PMK. Diakui dan dinaungi di PMK, di Kementerian Keuangan. Cuman secara undang-undangnya ini belum ada, Mas. Ya, maksudnya profesinya ada, dipakai sama Kementerian Keuangan, Betul. dan dianggap ada di situ, tapi nggak ada undang-undangnya. Betul. Lah terus? Lah, itu yang terjadi, Mas. Seringkali wajib pajak ini terjebak, Mas. Sudah bayar mahal-mahal konsultan pajak, saat diperiksa tetap kena SKPKB, Mas, ya, surat ketetapan pajak kurang bayar yang nilainya fantastis. Gitu loh, Mas. Itulah yang menyebabkan iklim usaha di Indonesia ini tidak kondusif, Mas. Seperti itu, Mas. Jadi saya punya usaha. Saya punya usaha nih. Betul. Terus untungnya misalkan 5 miliar. Betul. Nah, terus karena itu berarti harus ada pembukuan. Betul. Dan karena itu saya harus sewa akuntan. Betul. Untuk bayar segini-segini Ya. gini. Saya setorin. Betul. Tapi itu belum tentu pajaknya segitu. Bisa aja setelah diperiksa jadi lebih gede lagi. Betul. Bisa, Karena karena pemeriksaan karena pajaknya digeneralisir. nanti biasanya 3-4 tahun kemudian, Betul. Mas Guru Gembul. Ah. Nah, saat diperiksa tadilah kevalitan kerjanya si konsultan pajak tadi terbukti gitu loh, Mas. Lah, belum tentu juga pengusahanya mampu bayar sampai Betul. 3-4 tahun ke depan. Apalagi, Bisa jadi. apalagi pas waktu sudah 4-3 tahun kemudian Mas Gembul sudah ngurusin usaha yang lain gitu ya. Nah, iya berarti ini justru ngebunuh yang tadi bisnis itu kan? Ya, kalau kami dengan teman-teman, Mas, ya, kami juga ini, Mas Guru Gembul, saya juga membuat namanya IWPI, ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kami sudah ini, Mas, namanya adalah force major baru yang bernama adalah bencana pajak, Mas. Nah, Karena kan tidak bisa kita prediksi, Mas. 3 tahun ke depan kan gimana, Mas? ya pajak kan harusnya ada hitungannya, Pak. Kok tidak diprediksi itu gimana? Ya, jadi Mas, saat diperiksa pajak, Mas Guru Gembul ini harus mana laporan keuangannya, Nah, itu mana bukti kwitansi notanya. semuanya data ada kan? Iya. Jadi maksudnya terukur dan sistematikanya ada gitu kan? Oh, enggak ada, Mas. Terserah pemeriksanya. Loh. Kalau pemeriksanya dapat yang baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau pas dapat yang oknum, Enggak. Pajak kan ilmu hitung-hitungan, Pak. Ada hitungannya kan? ya, tapi kan ada bukti tadi, Mas. Bukti-bukti. Ya. Nah, pemeriksa pajak bisa mendrop bukti tadi. Oh, ini nggak sah buktinya. Betul gitu. Kan di Indonesia ini caranya self proclaim ya. Jadi kita self assessment kan, kita hitung sendiri dan segala macam, kita potong. Terus jadi- habis itu kalau pemeriksa bilang, "Wah, ini notanya nggak sesuai, ini nggak sesuai dan segala macam." Jadi pajak bukan hitungan. Iya, Mas. Bukan ilmu hitungan. Asumsi, Mas. Ilmu asumsi. Iya. Lah, jadi penerimaan pajak yang paling besar, ya kan penerimaan Indonesia paling besar dari pajak. Betul, Mas. Pajak itu ngambilin dari orang-orang di Indonesia itu yang usaha yang apa gitu kan? Iya, betul, Nah, Mas. itu cara ngambilnya itu adalah dengan kira-kira. Iya, itu, Mas, tadi tergantung pemeriksa pajaknya. Contohnya tadi ya, Mas Guru Gembul, ini ada laporan keuangan, saya pemeriksa Iya. pajak. Iya. Saya periksa pengeluaran yang ini nggak sah. Akhirnya apa, Mas? Kan meningkatkan laba. Nah, ya itu untuk menentukan sah dan tidak sahnya itu ada hitungannya nggak? Nggak ada. Nah, itu kan. subjektif. Nah, berarti pajak kita tuh ngacak gitu, ngasal. Betul. Ya berarti Pajak itu ngasal. Itu beneran, Pak. Ya, bisa diasumsikan seperti itu, Mas. Nanti Bapak disomasi, jangan saya yang disomasi. Saya cuma mengkonfirmasi. Jadi hitung-hitungan pajak sebagai bagian dari penerimaan terbesar negara itu yang diambil dari rakyat yang begini dan begitu, itu sebenarnya tidak ada hitung-hitungan valid karena yang ada itu subjektif tergantung pemeriksaan pajaknya. Betul, Mas. Pemeriksaan pajak itu bahwa saya setorkan akumulasi untung saya sekian, ini catatan sekian, Ya. dan buktinya sekian, tapi bukti itu bisa aja ditolak atau diterima tergantung secara subjektif pemeriksaan dari orang-orang itu. Betul. Dari, Betul, Mas. beneran gak ada ilmunya, Pak? Nggak ada, Mas. Sekolah. Sekarang misalkan ini kwitansi, Mas Guru Gembul belanja ke Mas Eri. Ya. Saya pemeriksa pajak. Wah, ini nggak sah ini notanya. Nggak ada materinya. Padahal udah tercatat di pembukuan. Cuman kwitansinya nggak ada nota, nggak ada materinya, nggak ada tanda tangannya misalkan. Oh, nggak sah. Misalkan transaksinya tadi 100 juta dianggap nggak sah, otomatis keuntungannya Mas Guru Gembul naik.
Kalau 100 juta. kalau keuntungannya naik, berarti hitungan pajaknya Hitungan menjadi pajak lebih lebih naik. tinggi. Ya. Betul, Mas. Jadi misalkan saya punya keuntungan 100 juta. Ini kwitansinya segini-sini. Kwitansi ini ditolak, berarti keuntungan Anda sebenarnya adalah 400 juta, maka Ya, pajaknya naik 4 kali lipat. Betul. Ya. Ya banyak yang diperas kalau gitu, Pak. Ya, itu Makanya bahasa saya kalau di Indonesia yang ada itu istilah SME itu nggak berlaku kayaknya di Indonesia. Yang ada itu cuman small sama enterprise. Jadi cacing sama naga, ular tengah nggak boleh ada. Oh gitu. Iya. Apa mau gede ya? Kan gitu. Iya. Gimana UMKM Iya, berarti bisa berkembang? oligark ya. Jadi yang ada tuh gede-gede doang sama yang Sama yang paling kecil. kecil. Oh. Yang kecil untuk mengeneralisir bahwa memang ada loh pekerjaan yang bisa Iya, diambil iya, di iya. bawah kan gitu ya. Jadi yang tengah-tengah itu sebenarnya Iya. adalah milik dari yang atas-atas yang gede-gede itu. Balik lagi ke konsep Nah, ikan. oke. Iya kan kayak akuarium ya. Iya. Kita scavenger di bawah. Oh. Terus ada makanan yang dikasih langsung bisa makan ya. Yang di tengah yang mati semua. Oh iya. Ini karena mafia ikan sih dia. Oh iya, ini gara-gara mafia ikan ini. Nah, tapi gini Pak, kan yang kecil-kecil tuh nggak kena pajak, aman kan? Atau kan pajaknya kecil yang susah. di bawah 500 juta aja, Mas. Di bawah Kalau 500. bisa di bawah 500 juta bebas pajak. Aman ya? Aman. Aman, saya aman. Oke, kalau sudah lebih dari itu, yang tengah-tengah itu, maka yang tadi itu pemeriksaan subjektif yang tidak ada ukuran dan takarannya itu kena di situ. Nah, di yang situ. tengah-tengah itu. Tapi kalau aturannya, Mas, ngomongnya objektif, Mas. Pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan dengan cara objektif gini. Aturannya seperti itu pasalnya. Ya kalau objektif kan ada aturan ukurannya kan, tapi ini nggak ada ukurannya. Iya, gitu, Ya, Mas. ya subjektif itu walaupun ngakunya objektif. Makanya kan saran saya itu nanti kalau kami dari IWB juga ini pajak kalau bisa kan final semua, Mas, dari omset kan gampang hitungnya, Mas. Iya. Kalau ini kan dari laporan keuangan kan Oh. kan ngapain sekarang, Mas, negara Negara berkembang dari UMKM-nya yang berkembang. Final. Iya. Ya kelas menengah ini kan yang yang Ya, jadi sirkulasi uang tuh muter tuh kan dari tengah. Nah, ini kan banyak, saya kemarin dapat informasi banyak ini, Mas, usaha manufaktur yang tutup, pabrik betul, betul. yang tutup. Gara-gara ini. Di Bisa jadi, antaranya. Mas. Bisa jadi, Mas. Ya manufaktur. Jadi manufaktur secara keseluruhan di Indonesia itu dari tahun 95 itu hampir 50%, sekarang itu kurang dari 25%. Betul. Tapi kita masih teriak harus hilirisasi. Kan kontradiktif ya. Lah iya itu maksudnya. Karena kita tuh sekarang yang rame itu adalah habis-habisan nguras sumber daya alam. Iya. Jadi Indonesia itu seharusnya kan dari sumber daya alam kalau udah selesai berkembang ke manufaktur, kalau sudah selesai naik ke jasa gitu kan. Betul, Nah, Mas. ini manufakturnya malah turun terus, kita Malah yang turun dinaikin terus. sumber daya alamnya. Iya. Iya, betul, Mas. Jadi ini pemerintahan berikut-berikutnya itu makin lama tuh makin habis karena sumber daya alamnya yang dihabisin. Ya ini karena saya ini, Mas Guru Gembul ya. Saya kemarin coba hitung-hitungan dengan tim saya, Mas. Ini kita berandai-andai. Partai X punya cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya, itu loh, Mas. Jadi Nah. kita naikkan PTKP dari sekitar 100 jutaan per orang kalau punya satu istri dan 2 orang anak itu menjadi 300 juta, Mas. Iya. Nah, itu anggaplah kita punya data itu pajak PPh dari orang pribadi dan PPh 21 itu 240 triliun, Mas, 12% dari total penerimaan pajak. Itu kalau kita naikkan PTKP anggaplah 240 T ini 0. Oh. Anggaplah, Mas, padahal kan nggak 0, Mas. Kan masih Iya, iya. banyak Masih orang ada yang ini, penghasilannya 300 di atas 300 juta Di per atas 300 tahun. juta, iya. Itu kita ambilkan dari sumber daya ikan tadi, sumber daya laut sama sumber daya alam. Itu udah ini, Lunas, Mas, ketutup semua semua. ketutup, Mas. Margin malah bukan impas itu kayaknya. Kita dapat sekitar kalau kita anggaplah sumber daya laut tadi 20.000 triliun, dapat 10%. Iya. Ya, itu kan berarti 10% sekitar 2.000 T. Iya. Sumber daya alam 200.000 triliun, datanya dari Kementerian Keuangan. Iya. Kita ambillah 1% saja per tahunnya, Iya. 2.000 T. Sudah Iya. 4.000, Mas. Sejahtera rakyat kita. Ya udah cukup ya. Sudah cukup. Ya tapi duitnya pada kemana itu? tapi ini saya balik lagi ke yang tadi nih. Kan kalau misalkan rakyat kecil di bawah 500, pajak abaikan lah, nggak penting-penting amat, nggak dapat gitu ya. Nggak dapat. Yang pertengahan ini mampus nih. Kalau nggak main itu bangkrut atau sulit karena Ya. bukan pasti bangkrut tapi apa ya, spekulatif lah, ini nggak hitungannya nggak pasti gitu kan. Betul, Mas Nah, Guru. kalau yang kaya, nah kalau yang miskin aman, yang pertengahan tanda tanya ini spekulasi ini. Nah kalau yang kaya, Kalau yang kaya ini kan timnya sudah kuat, Mas Guru Gembul. Timnya sudah kuat, dia tahu cara membuangnya. Contohnya membuat yayasan, dia membuat usaha di luar negeri,
udah banyak cara lah Mas kalau untuk yang kaya gitu loh. Jadi yang kaya nggak bayar pajak. Oh, malah dapat penghargaan pembayar pajak terbesar. Lah, Iya kan? Ya, tapi Malah bayar selalu pajak seperti nggak? itu, Ibu. kalau bayarnya bayar Mas Guru Gembul, cuman kan dari nilai transaksinya. Kan kita kan Secara nggak tahu Mas. rasio. Yang diomongkan, iya. yang diomongkan hanya jumlah bayar pajak terbesarnya, tapi kan nilai transaksinya kan nggak ada yang tahu Mas. Kita nih selalu gampang, kalau bahasa Jawanya ini gampang gumun ya. Gampang gumun ini gampang terkesima ketika ada satu achievement bahwa satu perusahaan A membayar pajak tertinggi di Indonesia. Pertanyaannya rasionya kalau dibandingkan dengan yang scavenger kecil-kecil tadi berapa? Kan gitu. Oh iya. Jadi besar kecil, nah itu. Jadi maksudnya salah satu modus orang kaya, misalkan orang yang kelewat kaya untuk bisa lepas dari pajak, bikin yayasan atau perusahaan di luar negeri dan lain sebagainya gitu kan? Betul, Yang Mas. ada Panama Paper, Pandora Paper yang kayak gitu betul, itu kan? Mas. Ya. Nah, artinya sebenarnya yang ditulis majalah Forbes orang paling kaya di Indonesia adalah ini, sebenarnya harta kekayaannya bukan segitu. Karena yang dilaporkan berarti yang kena pajak kan? Nah, tergantung si Forbes Ya, menilainya dia dari kontribusi pajak atau dari asesmen lain kan dari gitu aset ya? dan dari pajak. Oh, gitu Memang ya? kalau mau kekayaan real itu Mas, memang ini dari teman-teman ini Mas ya, yang ahli pajak itu orang kaya belum tentu kaya Mas, punya mobil belum tentu, ada nggak di SPT-nya gitu Mas? Oh gitu. Iya Mas, karena itu yang real diakui oleh negara Mas. Kalau punya mobil tapi nggak ada di SPT-nya, berarti kan belum punya mobil Mas. Kalau kita semua mobil tadi itu ada di SPT Mas. Ya, bisa ditagih pajaknya. Ya, karena kalau kita masukkan ke SPT Mas, tidak bisa menjadi beban. Nah, Contohnya itu, bensinnya dan lain-lain tadi nggak bisa masuk beban Mas. Jadi nggak dianggap memiliki ya? Dia nggak memiliki. Contohnya ada temen ini kasus pajak juga Mas ya. Itu dia usahanya mobilnya itu atas nama pribadi bukan atas nama perusahaan. Lah operasionalnya itu bensinnya hampir 300 juta Mas setahun. Itu di drop sama pemeriksa pajak. Alasannya bukan atas nama PT itu Mas. Padahal kan ini memang real untuk operasional perusahaan tadi. Wong punyanya sendiri perusahaannya itu Mas. Oh gitu. Dikira bensinnya air putih gitu ya. Nah itu Mas. Ya, nah itu asumsi kan? Iya. Jadi Ya, this is not valid gitu. Assume kan dia berarti. Iya asumsi kan? Asumsi. Iya berarti nggak ada hitungannya. Nggak ada hitungannya. Jadi yang kemarin itu ada konsultan pajak punya mobil Rubicon, tapi nggak punya, bukan atas nama pribadinya gitu. Iya. Iya. Kan nggak kaya dia. Nggak kaya. Oh, itu sebenarnya nggak Iya, kaya sebenarnya ya? nggak kaya. Iya. Pantesan pejabat-pejabat jarang flexing ya. Iya. Yang flexing tuh menantunya. Baru tahu Mas, baru tahu. Iya baru tahu saya. Jadi kalau pejabat-pejabat tuh pakaiannya tuh sederhana gitu. Betul, kan ya, Mas. kemana-mana tuh sederhana, apanya sederhana. Contohnya kasus kemarin Kaisang, misalkan dianggap sewa jet pribadi, misalkan sekian berapa? Miliar. 8 miliar. Iya. Itu kan lihat aja SPT-nya, PPh 21-nya. Berapa dia? Kok bisa bayar 8 miliar tadi? Ya kan itu dari temennya Pak, dikasih Ya, pinjam. misalkan kalau itu pribadi kan harusnya ngitungnya seperti itu, Mas. Ada nggak pajak untuk dari hibah gitu? Ada kan ya? Hibah ada. Hibah ada, Oh, Mas. pajak hibah tuh ada. Ada. Warisan orang tua bisa kena pajak, Mas. Warisan Nah, orang tua. jadi- Tapi nanti mungkin diklarifikasi sama ahli pajak ini. Iya, harus diklarifikasi. Jadi Kaisang bisa ditangkap nggak nih?